Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas X1G ingin mempresentasikan materi kalimat bahasa Indonesia dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ana Widyastuti MPD. Bersama saya Ati Aulia dan kedua rekan saya Agustina Burulaga. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila Salma. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kalimat bahasa Indonesia dengan submateri. Yang pertama adalah pengertian kalimat, yang kedua persyaratan kalimat, yang ketiga unsur kalimat, yang keempat jenis kalimat, dan yang terakhir adalah kalimat efektif. Baik teman-teman, sekarang kita membahas tentang pengertian kalimat. Apa sih pengertian kalimat itu? Jadi teman-teman, suatu pernyataan dikatakan kalimat apabila strukturnya menunjukkan adanya unsur subjek dan predikat secara jelas dengan intonasi selesai dan makna gramatikal. Berlanjut ke submateri yang kedua, yaitu persyaratan kalimat. Jadi persyaratan kalimat itu ada 3. Yang pertama, kelengkapan struktur subjek dan predikat. Yang kedua, permutasian subjek dan predikat, dan yang ketiga, perwujudan makna gramatikal berdasarkan struktur. Baiklah, sekarang kita berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu unsur kalimat. Apa sih yang dimaksud dengan unsur kalimat? Jadi, unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku tata bahasa lama biasa disebut dengan jabatan kata dan kini disebut dengan peran kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kalimat bahasa Indonesia yang baku sekurang-kurangnya itu harus terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Dengan kata lain, bahwa 5 unsur tersebut tidak perlu berada dalam satu kalimat. Contoh, Dani, mahasiswa teknik industri. Di sini, Dani berperan sebagai subjek, mahasiswa teknik industri berperan sebagai predikat. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai 5 unsur kalimat tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai subjek. Apa sih yang dimaksud dengan subjek? Jadi, subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contoh, Nindi sedang melukis. Di sini, Nindi berperan sebagai subjek, sedang melukis berperan sebagai predikat. Yang kedua, kita akan membahas tentang predikat. Jadi, predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana si subjek ini. Nah, contoh yang pertama, kuda meringkik. Di sini kuda sebagai subjek dan meringkik itu sebagai predikat. Perlu diketahui teman-teman bahwasannya predikat itu tidak harus selalu kata kerja, tetapi predikat dapat berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Contohnya yaitu putrinya cantik jelita. Nah, di sini cantik jelita itu berperan sebagai predikat yang memberitahu keadaan putrinya, jadi tidak selalu harus dengan kata kerja. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah, letak objek di belakang predikat terbagi menjadi 2. Ada verba transitif dan yang kedua ada verba intransitif. Yang pertama, verba transitif adalah verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Contohnya seperti Rika mengenang. Rika sebagai subjek, mengenang sebagai predikat. Nah, predikat di sini sebagai verba transitif, yaitu menuntut wajib hadirnya objek. Nah, yang kedua yaitu verba intransitif yang tidak menuntut hadirnya objek. Contoh, nenek mandi. Nenek sebagai subjek dan mandi sebagai predikat.
Predikat di sini sebagai verba intransitif, yaitu yang tidak menuntut wajib hadirnya objek. Yang keempat, kita membahas mengenai pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verbal. Contoh, pamanku membelikan anaknya rumah mungil. Pamanku sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, anaknya sebagai objek, dan rumah mungil sebagai pelengkap. Yang terakhir, kita membahas mengenai keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan beberapa hal yang menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh, Lia memotong roti dengan pisau. Lia di sini sebagai subjek, memotong sebagai predikat, roti sebagai objek. Nah, dengan pisau ini sebagai keterangan yang termasuk sebagai keterangan alat. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas jenis kalimat. Jenis kalimat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu menurut jumlah klausa pembentukannya. Yang kedua itu fungsinya. Yang ketiga itu kelengkapan unsurnya. Dan yang keempat susunan subjek predikatnya. Yang hari ini kita bahas adalah jenis kalimat menurut jumlah klausa. Yang pertama itu adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal sendiri mempunyai pengertian kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat tunggal ada yang dapat diperluas dengan menambah satu unsur objek, pelengkap, keterangan. Selain itu, unsur subjek dan objek dapat pula diperluas lagi dengan memberinya berbagai keterangan. Jadi, kalimat tunggal tidak mesti berupa kalimat pendek bila fungsi sintaksis utama yaitu subjek dan predikatnya tidak lagi tunggal alias sudah menjadi kalimat majemuk. Kalimat pun berubah menjadi kalimat majemuk. Yang kedua itu adalah kalimat majemuk. Mempunyai pengertian adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Nah, kalimat majemuk sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama itu adalah kalimat majemuk setara, mempunyai ciri-ciri dibentuk dua atau lebih kalimat tunggal. Kedudukan setiap kalimat sederajat. Kata penghubung klausa dalam kalimat majemuk setara. Yang pertama itu penjumlahan kata hubungnya sendiri dan serta baik dan maupun. Yang kedua itu pertentangan kata hubungnya sendiri bukannya melainkan dan tetapi. Yang ketiga itu pemilihan kata hubungnya sendiri sedangkan dan atau. Yang keempat itu perurutan kata hubungnya sendiri lalu dan kemudian. Adapun contoh dari kalimat majemuk setara teman-teman. Contohnya Anto mengonsep surat dan Rina mengetiknya. Kata penghubungnya sendiri yaitu dan yang termasuk dari jenis penghubung penjumlahan. Yang kedua itu Irwan rajin membaca baik sewaktu menjadi mahasiswa maupun sudah bekerja. Kata penghubungnya sendiri baik dan maupun yang termasuk dari jenis penghubung penjumlahan. Yang ketiga itu muridnya kaya sedangkan ia miskin. Nah, kata penghubungnya itu sedangkan jenis penghubungnya itu yaitu pemilihan. Yang keempat itu para peserta seminar sudah mulai datang sedangkan panitia belum siap. Kata hubungnya sendiri itu sedangkan yang termasuk jenis penghubung pemilihan juga. Yang adapun kata penghubung antar klausa dalam kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama itu waktu, kata penghubungnya sendiri sejak dan sedari. Yang kedua itu syarat, kata penghubungnya sendiri jika, lalu, dan seandainya. Yang ketiga itu tujuan, kata hubungnya sendiri agar, supaya, dan untuk. Yang keempat itu konsensif, walaupun, kata penghubungnya walaupun dan meskipun. Yang kelima itu pembandingan, kata hubungnya sendiri seperti dan bagaikan. Adapun contoh dari kalimat majemuk bertingkat teman-teman. Yang pertama, dia datang ketika kami sedang rapat. Kata penghubungnya sendiri adalah ketika yang termaksud jenis hubungan itu waktu. Yang kedua itu lalu lintas akan teratur andaikan pemakaian jalan berdisiplin tinggi. Nah, kata penghubungnya sendiri itu andai kata. Nah, andai kata itu sendiri yang termasuk jenis hubungan syarat. Baik teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas adalah kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Untuk dapat mencapai keefektifan tersebut, kalimat efektif harus memahami paling tidak 6 syarat. Di antaranya ada kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketetapan, kehematan, dan kelogisan. Dan pada poin pertama yang kita bahas adalah kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam satu kalimat. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya seperti dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Memakai kata depan yang salah sehingga gagasan kalimat menjadi kacau. Sedangkan contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya seperti pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Pada poin kedua ada kepaduan atau koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi adalah terjadinya hubungan yang pada antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Unsur-unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan dalam kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren seperti saya punya rumah baru saja diperbaiki. Struktur kalimat tidak benar atau rancu. Sedangkan contoh kalimat yang unsur-unsurnya koheren seperti rumah saya baru saja diperbaiki. Baik, pada poin ketiga ada keparalelan. Keparalelan adalah terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Umpamanya, dalam sebuah perincian, jika unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua seterusnya juga harus verba. Jika unsur pertama membentuk nomina, bentuk berikutnya juga harus nomina. Contoh kesejajaran atau paralelisme yang salah. Ada dua contoh. Yang pertama, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku dan membuat katalog diberi label. Yang kedua, kakakmu menjadi dosen atau pengusaha. Pada poin keempat ada ketetapan. Ketetapan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti di antaranya. Semua yang berperan dalam pembentukan kalimat. Harus diakui bahwa kata memang memegang peranan terpenting. Tanpa kata, kalimat tidak akan ada, tetapi perlu diingat, kadang-kadang kita harus memilih dengan akurat satu kata, satu frasa, satu idiom, satu tanda baca dari sekian pilihan demi terciptanya makna yang bulat dan pasti. Contoh penulisan kalimat yang tidak memperhatikan faktor ketetapan. Seperti karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Salah dalam pemakaian kata sehingga. Sedangkan contoh penulisan kalimat yang memperhatikan faktor ketetapan, karyawan teladan itu memang tekun bekerja sampai petang. Pada poin kelima ada kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan adalah adanya upaya menghindari pemakaian tidak perlu. Hemat di sini berarti tidak memakai kata-kata mubazir, tidak mengulang subjek, tidak menjamakan kata yang memang sudah berbentuk jamak. Contoh kalimat yang tidak hemat kata. Agar supaya Anda dapat memperoleh nilai ujian yang baik, Anda harus belajar dengan rajin. Sedangkan contoh kalimat yang hemat kata, agar Anda memperoleh nilai ujian dengan baik, belajarlah dengan rajin. Pada poin ke-6 ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Logis dalam hal ini juga menuntut adanya pola pikir yang sistematis. Contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa seperti berikut. Kambing sangat senang bermain hujan. Padahal kambing tergolong binatang anti air. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.